Nanti dulu. Ini ya. Itu kan. Gak tekan. Relax. Saya tadi sekali ketemu sama. Masih phone ya? Tiga, dua, satu, open the key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kata. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Tagana Utama Provinsi Lampung. Wow. Ini jauh-jauh dari Bandar Lampung ya, Kak? Ya, dari Bandar Lampung tapi tinggal di Tinggal di Metro. Ini ada Kak Ari Wijaya. Halo Kak Ari. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Nah, Kak Arinya selaku Tagana Utama Provinsi Lampung ya, Kak ya? Siap. Nah, tema podcast kita kali ini Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan Kepekaan Sosial. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak Ari. Siapa nih Kak Ari? Mungkin ada sebagian yang belum tahu siapa sih Kak Ari ini. Ya. Baik, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Ari Wijaya. Alamat tempat tinggal Jalan Mentawai nomor 23 Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Metro Barat, masih Kota Metro kok sebenarnya. Masih Kota Metro. Iya, masih Kota Metro. Kalau sekarang berkegiatan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan di Bandar Lampung. Cerita dikit tentang kenapa saya jadi Tagana Utama mungkin ya di Provinsi Lampung. Termasuk Tagana Utama itu saya jenjangnya paling cepat. Apa sih gitu? Iya. Gimana Pak? Jadi gini. Kak. Iya. Jadi awal 2009 saya tergabung di Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang dilaksanakan di Hotel Arinas waktu itu oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai rekrutmen awal atau disebut juga Tagana Muda. Berjalannya waktu sampai di 2016 ke 17 di situ ada satu momen saya berangkat pelatihan untuk jadi Tagana Madya 2018. Alhamdulillah berjenjang lanjut ke Tagana Teladan. Jadi ada seleksi Tagana Teladan Provinsi Lampung mewakili Provinsi Lampung untuk di Indonesia waktu itu. Ya, alhamdulillah bisa sedikit memberikan terbaik untuk Provinsi Lampung dan Kota Metro, yaitu menjadi juara 4 nasional. Wow. Juara 4 nasional dari Tagana Teladan. Setelah itu ada kegiatan lanjutan sampai akhirnya di 2019 akhir mau 2020 ada penjenjangan Tagana naik ke Tagana Utama. Termasuk sebenarnya saya kalau istilah naik kelas itu paling cepat Mbak. Harusnya kalau teman-teman yang lain itu ada yang dari 2006 sampai sekarang. Ya, ini mungkin karena proses dan perjuangan yang luar biasa sih sampai bisa jenjang terakhir untuk di Tagana sendiri. Nah, sebelumnya gini Mbak, kebetulan hari ini bertepatan dengan 10 tahun mengenang pahlawan kemanusiaan. Nah, ini teman-teman di Tagana di Kota Jogja 10 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Oktober 2010 mengalami perjuangan membantu proses evakuasi erupsi Merapi. Masih ingat ya mungkin dulu almarhum Mbak Marijan yang motonya Rosto dan Rosto, ya seperti itu. Ada 5 teman kami Tagana yang meninggal pada saat proses evakuasi tersebut. Mungkin untuk kita semua teman-teman Karang Taruna dan Tagana seluruh Indonesia, khususnya Tagana Lampung dan Tagana Kota Metro serta Dinas Sosial, kita berdoa untuk
mengenang 5 pahlawan kemanusiaan karena Gugur dalam perjuangannya proses ya. untuk kemanusiaan. Mari kita tundukkan sejenak, kita membaca Al-Fatihah, mengirim doa untuk saudara-saudara kita yang telah gugur. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan, semangat kawan-kawan tetap ada di kami, tetap ada di jiwa relawan di Tagana seluruh Indonesia, khususnya Tagana Provinsi Lampung yang hari ini juga kebetulan sedang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk Tagana Provinsi Lampung dari Kementerian Sosial. Nah itu tadi sedikit cerita tentang Kak Ari Wijaya sekaligus tadi sedikit mengenalkan apa ya tentang Tagana ya Pak ya, Kak ya. Iya. Nah mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu apa sih Tagana itu. Gitu. Mungkin ada yang belum tahu Tagana itu apaan gitu. Mungkin ada yang belum tahu, boleh Kak Ari jelasin gitu. Iya. Mungkin teman-teman yang belum familiar dengan Tagana itu sebenarnya adalah pekerja sosial kemasyarakatan. Jadi relawan kemanusiaan yang dibangun, yang dibesarkan atau diadakan oleh Kementerian Sosial pada saat itu bertujuan adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebenarnya, dididik supaya ngerti pada saat bencana itu mau apa sih, ngapain dan bisa apa aja sih masyarakat ini. Karena memang proses untuk penanganan bencana itu nggak hanya stakeholder, tetapi peran serta masyarakat itu yang lebih utama sebenarnya. Makanya dibentuklah satu wadah yang namanya Taruna Siaga Bencana yang di bawah Dinas Sosial, Kementerian Sosial, dan dititipkan atau istilahnya kalau di Dinas Sosial itu diberdayakan sebenarnya kemampuannya khusus di bidang bencana dan tidak juga bencana alam sih, termasuk 3 nih. Bencana itu kan ada 3 tuh, alam, sosial, dan satu lagi non sosial. Jadi berbagai jenis bencana ya itu dapat ditangani oleh Taruna Siaga Bencana. Iya. Tetapi ya nggak semua juga, karena Tagana juga bukan Superman, apalagi superhero gitu kan. Iya sih. Lalu siapa sih Tagana itu? Iya, Tagana adalah relawan tadi ya, relawan kemanusiaan yang dia direkrut. Memang ada pelatihannya, ada pelatihannya, ada pendidikannya, dan ada penjenjangannya. Kalau pelatihan awal namanya pemantapan Taruna Siaga Bencana, itu ada kalau di Lampung itu dari tahun 2004 sebenarnya, sebelum terjadinya erupsi di Aceh ya, tsunami Aceh 2004. Sebelum itu kan sudah ada namanya pelopor Tagana itu ada satu kalau di Lampung pelopor kita luar biasa orangnya, sampai sekarang masih aktif juga. Nah berlanjut sampai ke sekarang, terakhir Tagana itu ada di 2017. Kalau untuk di Provinsi Lampung sekarang berjumlah 568 anggota Tagana tersebar di seluruh Lampung. Dan di Tagana sendiri itu sesuai dengan penjenjangannya tadi. Di Tagana Lampung ada beberapa Tagana muda dari 500 sekian tadi, ada Tagana Madianya. Tagana Madia itu ada sekitar 58 dan hanya 2 Tagana yang ada di Provinsi Lampung. Itu satu penjenjangan karir yang harus nantinya semua teman-teman Tagana di Provinsi Lampung wajib mengikuti dan wajib ambil itu. Nah untuk perekrutannya itu gimana? Perekrutan Tagana itu sebenarnya dinas sosial setempat yang memang diberikan kewenangan
untuk mengajukan ke dinas sosial provinsi. Dan siapa sih isinya yang ada di Tagana itu? Ada PMI di dalamnya, ada Karang Taruna bahkan. Di Mitro itu ada Mas Tio Widianto dan Mas Andri Wicaksono itu dari Karang Taruna. Ada penggiat sosial Mas Nasirun kalau di Mitro itu dari pondok pesantren apa ya dulu, dari pondok itu yang di Kauman itu lupa apa namanya. Ada yang Apa ya? di bawah kantor pajak, itulah dekat-dekat kantor pajak itu dulu Mas Nasirun dari situ. Kalau saya sendiri dulu bergerak dari kepanduan atau kepramukaan. Awalnya saya dulu dari pramuka, ya kan. Jadi Makanya, organisasi. makanya mukanya kelihatan agak kayak tunas kelapa gitu. Maaf, saya bilang ya kayaknya. biarpun sekarang ada warna hitam di sebelah kiri ya, lambang Tagana, tapi tetap cikalnya nggak kelihatan, atau tetap terlihat cikalnya gitu. Nah, untuk batasan umur yang untuk masuk ke Tagana itu dibatasi atau tidak? Iya, kalau di Tagana memang kalau sampai saat ini belum ada pembatasan. Mungkin dari kalau untuk awal yaitu usia 17 tahun lah. 17 tahun Yang udah bisa jadi memiliki KTP, anggota Tagana. sudah bisa. Sampai usia tak terhingga karena memang kami ini relawan. Relawan. Iya, dan sampai kami ada moto sebenarnya di Tagana itu tidak ada Tagana tua, yang ada Tagana mati. Iya. Kok gitu? Arti dari moto itu apa? Iya, jadi tidak ada Tagana tua, adanya Tagana mati. Berarti Tagana itu dia tidak bisa selesai ketaganaannya sebelum dia pernah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap biarpun usianya sudah senja, usianya tetap sudah tidak muda lagi, dia melakukan kegiatan sosial sekecil apapun itu dan dia masih menggunakan uniform Tagana di dalam Tagana. Iya, dalam Tagana. Nah, terus tugas pokok dan fungsi Tagana itu sendiri apa sih, Kak? Tugas pokok di Tagana itu ada 4 sekarang yang wajib, dan ini semua anggota Tagana wajib bisa dan wajib tahu, bukan hanya wajib tahu tetapi wajib bisa. Satu, layanan dapur umum. Nah, layanan dapur umum itu setiap Tagana mau laki mau perempuan, mau baru mau lama wajib bisa masak, Mbak. Jadi Tagana itu kalau sudah selesai dari kegiatan kebencanaan bisa jadi chef, ya, tapi bukan ahli masak. Minimal bisa memberikan masak yang standar dan itu bisa layak makan. Gitu. Karena kunci pertama adalah layak makan, layak konsumsi, gizinya pas. Sudah itu dinikmatinya juga nyaman oleh pengungsi karena ukurannya bukan ukuran kita, ukurannya pengungsi. Banyak. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada layanan shelter. Shelter itu adalah rumah hunian sementara atau tempat camp sementara untuk pengungsi yang bisa dibilang jumlahnya lebih dari 1 sampai ribuan. Ya. Nah, sekarang di shelter sendiri ada perubahan. Kalau dulu shelter itu produk, jadi tempat yang disiapin tempat. Kalau sekarang nggak, prosesnya. Nah, itu perubahan yang di 2020 karena memang belum ini ya, apa namanya, kalau hanya tempat disediakan tetapi tidak layak, tidak sesuai dengan pengungsinya, jadi ada konflik di situ nanti dari pengungsi. Ya. Jadi perubahan yang dia mau kita ikuti, aturannya seperti apa kita mainkan. Jadi supaya pengungsi itu lebih nyaman, lebih tenang, lebih santuy kalau biasanya menikmati kehidupannya setelah pasca terjadinya tsunami atau bencana itu sendiri. Itu merupakan tugas pokok dan fungsi Tagana. Shelter yang kedua. Nah, yang ketiga masih ada lagi logistik. Di Tagana, teman-teman Tagana itu harus wajib bisa juga, karena di klaster nasional Kementerian Sosial sendiri adalah sebagai wakil dari Badan Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Bencana Nasional sebagai wakil logistik. Logistik itu logistik pemenuhan kebutuhan makan, kebutuhan
ya termasuk sandang pangan dan papan bila perlu itu ada di Tagana salah satu yang harus dilakukan tim logistik. Yang terakhir ini tidak kalah penting dan ini sangat dibutuhkan sekali oleh pengungsi adalah layanan dukungan psikososial. Karena memang ini yang terjadi di banyak tempat pada saat terjadi disaster, chaos, biasanya gangguan kejiwaan. Ini sering banget ya terjadi nih. Yang tadinya bisa kita nih satu keluarga bisa ketemu sama orang tua, adik dan lain sebagainya, ternyata orang tua waktu itu hilang belum tahu kemana. Sudah itu adik yang kita sayangi tidak tahu kemana. Nah, terpisah jarak dan waktu mungkin, atau memang kondisinya sudah tidak ada lagi dan lain sebagainya. Itulah peran serta Tagana di situ, masuk di situ sebagai layanan dukungan psikososial. Ya, itu tugas yang sederhana sebenarnya, tetapi perlu proses dan perlu pembelajaran karena memang setiap penanganan kasus berbeda-beda. Penanganan kasus banjir akan berbeda dengan penanganan kasus pada saat bencana kebakaran, kan begitu. Dan setiap bencana itu pasti beda-beda penanganannya. Jadi tugas pokok dan fungsi Tagana itu sendiri juga sebagai trauma healing ya. Bisa, buat para pengungsi itu. Jadi kita harus bisa memberikan senyuman kepada para pengungsi, betul. memberikan dukungan, itu adalah salah satu tugas pokok dari Tagana. Nah, kemarin itu sempat keterlibatan ya di kali Anda ya waktu ada tsunami itu. Boleh diceritakan bagaimana keterlibatannya Tagana apa? Tagana Kota Metro dalam pengungsi tsunami di selatan tahun 2018 kemarin. Teman-teman Karang Taruna dan Tagana Kota Metro, kita flashback sih apa ya istilahnya mengenang 2018 di 2018 tepatnya tanggal 26 sampai 61 waktu itu kami Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Metro diberikan amanah untuk mendirikan layanan dapur umum. Awalnya kami hanya mendirikan layanan dapur umum, diperbantukan dengan dapur umum dan membawa logistik dari sumbangan dari warga masyarakat kota yang antusiasnya tinggi sekali waktu itu. Kita datang, kita bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro. Setelah itu disupport dengan kembali lagi peran serta kawan-kawan Karang Taruna. Wow, luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Kami datang ke sana hari pertama. Tadinya kami mau ditaruh di daerah Kunjir. Di daerah Kunjir itu sangat dekat sekali dengan lautan yang terdampak tsunami langsung waktu itu. Nah, awalnya kami mau ditaruh di sana. Ternyata ada kebijakan lain setelah kita koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan dan tim Posko, dibutuhkan tenaga atau dibutuhkan petugas untuk pengungsi di Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi namanya, yang akan ditempatkan di shelter layak tenis indoor, lapangan tenis indoor. Di situ awal kita buka dapur umum, kita buka beberapa tenda untuk layanan logistiknya, untuk poskonya, sampai ke dapurnya, sampai kebutuhan untuk LDP-nya. Awal kita buka dulu karena memang kita tidak tahu nih berapa banyak dan seperti apa pengungsinya, karena kan kita harus pelajari dulu dan kita harus ada data di posko. Akhirnya setelah kita masuk ke dalam lapangan tenis indoor, berkoordinasi langsung dengan pemangku wilayah waktu itu,
Pak Camat, namanya Pak Camat Erdi. Nah, Pak Camat Erdi itu Pak Camat di Kalianda. Nah, dengan Pak Camat Erdi dan Hospida setempat, Tagana Kota Metro dan Dinas Sosial Kota Metro nunggu nih, sudah dibangun semua. Dapat informasi sore hari datang pengungsi sekitar 400 orang, langsung laki, perempuan dan anak-anak. Itu trip pertama. Trip pertama 400 orang kita layani dengan masak. Ya, menjadi tugas utama kan, mulai berperan, ya kan. Sutil dan kawan-kawannya bermain di situ, ya kan. Nah, kita siapkan untuk masak. Dan ada beberapa kawan-kawan yang kami bagi tugas untuk menjadi tim asesmen atau pencatat. Jadi ada yang tim posko, dia nyatet siapa namanya, perempuan, laki-laki dan lain sebagainya. Jadi data dasar. Setelah berjalan satu malam, kebetulan di situ ada dari TNI, dari Polri, dari Kodim 0421 Kalianda, ada dari Polres Kalianda dan Pak Erdi. Waktu itu kita bermusyawarah di sore hari mau apa dan bagaimana untuk hari ini dan esok, serta kebutuhannya seperti apa, apakah masih banyak atau hal-hal yang perlu kita cukupi waktu itu. Ya, alhamdulillah sih waktu itu saya diminta oleh Pak Camat Erdi sebagai koordinator shelternya, koordinator shelter, dan teman-teman yang lain bertugas ke dapur umum, logistik gitu, tugas masing-masing. Berjalannya hari jadi sebenarnya nggak sampai 1 kali 24 jam. Jumlah pengungsi naik lagi nih, tripnya naik dari 400 jadi ke 1000, jadi ke 1500, sampai akhirnya di terakhir kami pegang itu di Tagana Metro di sana itu ada 2043 pengungsi dengan karakter teman-teman di pulau yang keren gitu, saya bilang keren, dan itu perlu, itu tadi kita perlu baca, kita perlu amati. Setelah kita baca, kita amati, kita berikan pelayanan gitu. Karena beda orang pulau dengan orang darat. Beda ya. Nah, itu tadi kan 23.000 tadi pengungsi ya. 2.400 pengungsi. Nah, untuk anggota Tagana sendiri berapa waktu itu, Kak? Kalau dari Tagana Metro nggak nyata. Hanya 6, nggak kerepotan waktu itu mengurusi 2.300 pengungsi. Yeah. Tapi kan ada Tagana lainnya ya. Ya, sebenarnya memang disitulah kecerdikan dan apa ya istilahnya, Tagana itu harus juga bisa mengoptimalkan apa peranan yang ada di situ nih. Kita lihat nih, ada teman-teman Karang Taruna, namanya Karang Taruna Condong dari Kalianda. Setelah itu kita lihat lagi ada teman-teman Pramuka Peduli nih yang datang dari situ, ada dari kawan Kalianda, ada dari Lampung Tengah waktu itu, dan dari Bandar Lampung. Setelah itu kita lihat lagi ada PMI-nya, jadi gitu. Jadi potensi-potensi yang ada itu yang kita datangi, kita duduk bareng, kita ajak musyawarah, dan kita bagi tupoksinya. Termasuk ini teman-teman Karang Taruna dari Kota Metro sendiri, Pak Sekjen ya. Ini Bapak Ferry. I don't know, beliau itu sempat kami beri tugas sih. Membantu di dapur umum. Beliau itu jam 2 malam masih ngupas-ngupas bawah, ya kan. Tidurnya juga di tempat yang paling nyaman. Mungkin Pak Ferry punya pengalaman luar biasa. Kalau biasa tidur di kasur yang empuk, malam itu juga tempatnya empuk karena di atas tumpukan. Jadi fleksibel ya, Tagana itu bisa tidur di mana aja. Iya. Dan luar biasanya Tagana itu tidak harus tidur di tempat yang empuk. Saya tuh selama di Kalianda hanya tidur, terhitung total tidur dari 1 bulan itu kurang paling 10 hari maksimal itu. Jadi kurang sekali. Jadi tapi menjadi anggota Tagana tuh nggak boleh belum ya, Pak ya? Ya Kak ya.
mengedepankan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi. Ya. Pada prinsipnya sebenarnya enggak juga. Oh, enggak juga. Sebenarnya pada prinsipnya enggak juga. Karena nih, menjadi tagana itu yang harus bukan hanya tagana sih, menjadi seorang relawan itu tidak harus mementingkan kepentingan orang dulu baru kepentingan pribadi, karena itu salah juga. Oh, salah. Yang pertama adalah dia dulu, siap Mental, badan, siap fisik, siap mental, siap semuanya. Baru dia tolong orang. Gitu. Jangan dia tolong orang pulang ke rumah nggak punya beras. kasihan juga ya. Jadi harus dipikirkan kepentingan. Iya. Karena Kita sendiri. tagana itu harus berdiri. Jadi jangan pikirkan orang lain dulu baru memikirkan orang, tapi keseimbangan Ya, saling. karena pada prinsipnya memberikan bantuan ke orang lain itu sifatnya bukan nomor 2, tetap yang utama, tetapi mengutamakan kepentingan Pribadi. Karena memang relawan. Iya. Sosial ya yang dibangun di dalam diri kita itu ya. Nah, dengar-dengar kemarin juga Kota Metro, Tagana Kota Metro menjadi apa? Salah satu yang paling terbaik ya? Iya. Pada tsunami kemarin ya. Iya. Dan jadi begini, berkenaan dengan penanganan kita di posko tenis indoor, berkat bantuan semua sebenarnya, bukan karena tagananya saja, tapi bukan bantuan partisipasi masyarakat Kota Metro, Karang Taruna Kota Metro yang supportnya luar biasa. Semua elemen yang ada di Kota Metro, semua elemen yang ada di Kota Metro itu berpartisipasi besar, dan kami di Taruna Bencananya eksekutornya lah istilahnya. Ibaratnya apa yang dibawa dari Kota Metro, kami di sana, kami manajemen, kami kelola sampai akhirnya ya kita bersyukur camp lapangan tenis indoor itu sampai didatangi Presiden RI Pak Joko Widodo dengan intensitas waktu yang sangat lama. Pak Presiden itu sangat nyaman. Iya, biarpun kondisinya luar biasa karena pengungsi kan tahu sendiri gitu. Tapi alhamdulillah Pak Presiden sampai yang relax dan ngobrol dengan masyarakatnya, dengan semua yang ada di situ berbaur menjadi satu. Dan bukan saja Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu yang datang, ada Ketua MPR RI waktu itu Pak Zulkifli Hasan. Beliau datang dan sangat aware dengan tenis indoor itu. Selain itu banyak lagi menteri-menteri, ada Bu Puan Maharani, ada waktu itu sebenarnya terakhir itu ada Bu Susi yang mau datang, Menteri Kelautan. Kebetulan karena posisinya beliau itu terbatas waktu, jadi tidak bisa singgah. Banyak juga kemarin dari pejabat pemerintah di tingkat nasional yang turun, eksekutif maupun legislatifnya turun untuk ke lapangan tenis indoor memberikan support kepada pengungsi. Dan sampai sebenarnya kita hanya mendapat 3 hari lah sebenarnya awalnya. Tagana Metro itu mendapat sprint dari Kota Metro hanya 3 hari. Pada 3 hari ternyata Pak Nanang sebagai Bupati Lampung Selatan PLT waktu itu, beliau telepon ke Wali Kota Metro waktu itu Pak Irin, maksudnya Tagana Metro harus tambah sampai 6 hari. Dan ya alhamdulillah kami nikmatin, ini kami jalani pada saat 3 hari selesai, kawan-kawan ditarik mundur ke Pangkalan lagi ke Kota Metro. Saya masih tetap di sana dan pendampingan dan advokasi sosial sampai sekarang masih dengan saudara-saudara kita di pengungsi ex Pulau Sebesi dan Sebuku. Terakhir kami berkegiatan dengan di bulan suci Ramadan, berkegiatan dengan GKI Metro, Gerakan Kemanusiaan Indonesia Metro atau GKI, dan Kodim 0421 di Lampung Selatan
dan beberapa kawan-kawan di Lampung Tengah, penggiat muda, penggiat amal Lampung Tengah itu mengadakan bagi-bagi masker dan sembako. Yang kegiatan itu sebenarnya karena ada efek keprihatinan, sampai sekarang masih ada 17 kakak di X Hotel 56 di X Hotel 56 Lampung Selatan itu yang belum tercover untuk hunian tetap. Mereka itu warga Pulau Sebesi yang memang di Pulau Sebesi itu terdampaknya itu ada dua, namanya Kampung Ujung dan Kampung satunya Ujung Gubuk Seng namanya. Nah di Gubuk Seng itu ada satu yang meninggal sampai sekarang belum ketemu. Itu anak-anak bilang sekarang ketemu. Beberapa rumah hanyut, ya 17 kakak itulah sisa-sisa dari pengungsi Pulau Sebesi yang sampai sekarang masih ditempatkan di X Hotel 56. Gitu. Nah itu tadi kan sedikit cerita tentang keterlibatan Tagana Metro dengan kejadian tsunami di selatan. Untuk saat ini nih kayak dengan pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, nah itu peran Tagana itu sendiri apa Kak? Peran Tagana di masa pandemi sangat banyak sekali. Dari bulan Maret ya, dari bulan Maret di masa pandemi COVID, peran Tagana itu sudah berjalan. Berawal dari sebenarnya bukan hanya Tagana, kembali lagi teman-teman Karang Taruna itu menjadi mitra solid dan menjadi bisa dibilang sahabat karib, bahkan kakak beradik mungkin kami Karang Taruna, kakaknya Karang Taruna, adiknya Tagana Karena masih satu rumpun ya? Iya, satu rumah. Dalam Kementerian Sosial ya? Di Dinas Sosial itu kami sebenarnya satu rumah gitu. Cuman beda-beda kamar kan. Kalau Karang Taruna itu kakak tertua sebenarnya gitu kan. Nah, kami mengadakan kegiatan penyemprotan disinfektan, penempelan stiker berkenaan dengan social distancing, dengan banyak hal yang kami lakukan pada saat itu dengan masyarakat di Kelurahan Banjarasri, di kelurahan di beberapa kelurahan di Kota Metro sebenarnya. Yang terakhir di bulan suci Ramadan waktu itu bekerja sama dengan Polri dan TNI, Tagana melaksanakan kegiatan layanan dapur umum. Itu yang dibagikan oleh TNI. Saya sendiri waktu itu berbagi sih, nggak cuma hanya di Kota Metro, tetapi saya ada di Bandar Lampung karena mendapat tugas dari pengurus Tagana Provinsi untuk diperbantukan di sana sampai selesai akhir Ramadan. Setelah Ramadan dan sampai sekarang kegiatan terakhir saya kemarin adalah pendampingan untuk pasien positif COVID. Nah, ini mungkin pernah dengar di daerah Polos, ya, di daerah Polos. Beliau itu adalah warga Bekasi yang pas mudik Lebaran pulang ke Metro, sampai di Metro beberapa hari sehingga saya nggak sebutkan ininya. Identitas ya, kita atau RT RW-nya, cuma di daerah Polos saat itu beliau hasil swab pertama positif COVID, hasil swab kedua positif COVID, telepon, Mas kebetulan saya dapat nomor kontaknya kebetulan, Mas saya kemarin sampai dengar berita apa ya sih saya merupakan satu dari beberapa pasien COVID. Iya, terpapar COVID di Kota Metro. Langkah apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya memberikan layanan dukungan psikososial ya. Karena memang korban COVID-19 sendiri atas nama Mbak Si A itu beliau drop dan ditinggal dengan masyarakat sekitar, memang seperti itu aturan memang. Iya. Aturan tetapi memang tidak boleh juga seperti itu kawan-kawan. Jadi teman-teman ini teman-teman Karang Taruna dan semuanya termasuk kita semua masyarakat Kota Metro, pada saat ada tetangga kita atau saudara kita yang memang terpapar COVID itu bukan dijauhi, tetapi diberikan dukungan, sifatnya tidak berinteraksi, tetapi ada batasnya. Contoh, kalau dia harus isolasi mandiri,
Nah, berikan ruang yang memang nyaman untuk pagi beliau bisa berolahraga, yang kedua disupport makanan yang bergizi, minuman yang sehat, dan setiap 5 menit sampai 10 menit kita telepon. Halo, sudah makan belum? Sudahkah ada pemeriksaan dari puskesmas dan lain sebagainya. Itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan sebagai dorongan moral, sebagai tagana, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat. Tidak harus gitu. Karena saya pernah Kak ada kejadian kayak gitu, terus kayak nggak mau deket, ya memang nggak boleh deket sebenarnya ya, cuman kan jadi bahan omongan, jadi kayak kesannya tuh yang kena pasien corona itu harus benar-benar dijauhi dan pokoknya intinya hal yang mengerikan, ya mengerikan pokoknya intinya saya harus jauh-jauh dengan orang itu gitu. Padahal kan salah ya, harusnya diberikan dukungan moral tadi maupun materi. Dan pada saat memang kita harus memberikan bantuan di sifatnya tatap muka, kami di Tagana itu ada namanya batas pintu penghalang kuliah 2 jam. Batas pintu penghalang itu lewat plastik ya, plastik kerupuk itu kita buat dari pusuk atau apa yang ada penghalang, itu bisa berkomunikasi kita sebenarnya. Kan dampak COVID ini flat, dia yang langsung, tetapi ada penghalang itu, dan itu pun lebih baiknya kalau lewat itu lebih baik lagi. Ada beberapa hal-hal yang memang boleh kita lakukan, ada hal yang memang tidak boleh kita lakukan. Itu sih sebenarnya COVID ini bukan satu hal yang berat, COVID ini bukan satu hal yang mengerikan, dan pasien COVID itu bukan hal yang harus ditakuti, bukan ditakuti ya, tetapi tetap dimanusiakan. Tetap harus dimanusiakan dan harus dibantu secara psikisnya. Jujur. Saya sendiri kemarin itu pulang dari Kalimantan ya, ada petugas dari Kementerian Sosial. Ya cek kesehatan saya alhamdulillah sih bebas COVID gitu kan. Tetapi saya harus isolasi mandiri sebelumnya 3 hari. Itu rasanya ya Allah, pada saat orang datang ke rumah, Ari sudah pulang dari Kalimantan, Ari sudah tidur di luar, asingkan ya. Sampai seolah-olah kita petugas di sini seolah-olah kayak monster gitu. Saya sampai nyari deh gitu. Jadi seolah-olah kayak berat banget nih orang yang terpapar COVID. Itu kita petugas yang memang dari berangkat sampai kita pulang sampai kita mau masuk ke rumah melakukan standar atau SOP yang wajib kita lakukan untuk di COVID. Itu aja masih takut gitu. Dan bahkan ibu saya sendiri, saya 3 hari di kamar, 3 hari di kamar, ini cerita lucu banget untuk saya, dan ini pengalaman. Jadi nasi itu ditaruh di depan pintu kamar. Jadi nggak boleh ini. Steril banget. Gitu. Jadi saya kalau mandi itu lewat pintu samping. Itu samping karena memang edukasi. Jadi kembali lagi tugas dan peran serta kita khususnya Tagana di masa pandemi ini adalah memberikan edukasi salah satunya, termasuk tidak hanya cukup dari Tagana, tetapi peran serta kita semua teman-teman Karang Taruna, edukasi tentang pandemi itu juga penting untuk kawan-kawan. Nah itu tadi ya cerita tentang Tagana, apa itu tadi? Taruna Siaga. Nah untuk tahun 2020 ini apa ada perekrutan kan? Iya. Jadi begini, Tagana itu selesai kalau untuk di Kementerian Sosialnya selesai di 2020. Itu close. Karena di nasional jumlah Tagana itu sudah 340.000 sekian, tersebar di 34 provinsi. Kayaknya Kementerian Sosial sudah tidak lagi membuka, belum kayaknya sih, belum ada rekrutmen ya, tetapi bisa disiasati sebenarnya, termasuk di Kota Metro. Di Kota Metro itu kemarin ada namanya tim asesmen. Tim asesmen adalah bagian dari relawan kemanusiaan yang memiliki jiwa oke deh teman-teman
Karang Taruna atau masyarakat Kota Metro yang mau bergabung, yang memiliki jiwa sosial tinggi ya, silakan. Karena jiwa sosial itu tuh tanpa bayaran ya kak ya, karena memang sudah tumbuh di dalam diri seseorang yang tidak membutuhkan apa ya istilahnya tenaga kita ini tidak dibayar gitu, tapi memang benar-benar dalam hati kita membantu untuk orang lain. Gitu. Dan silahkan bergabung dengan teman-teman di tim asesmen Kota Metro atau nanti bila perlu ini sebenarnya tinggal dibutuhkan atau tidak di Kota Metro. Kalau saya rasa di Kota Metro sangat masih dibutuhkan, masih banyak sekali yang untuk bisa dikolaborasi. Nah, salah satunya dengan tim asesmen membangun namanya apa ya, Tagana Kota Metro. Nah, boleh, itu diperbolehkan sekali itu dibangun dinas sosial maupun Tagananya. Karena juga di Karang Taruna juga kan ada namanya Karuna Tanggap apa Pak? Karta Sakti. Ya itu di situ bisa buat teman-teman buat gabung untuk menjadi relawan. Nah itu tadi ya kak ya obrolan kita bertemakan Taruna Siaga Bencana Tagana dan Kepekaan Sosial. Nah ini ada sponsor kita untuk podcast kita hari ini ada dari Akino Multimedia Printing yang beralamatkan di Jalan Letkol Ki Haji Ahmad Yasin nomor 12 tepatnya di Sekretariat Karang Taruna. Ini memberikan sponsor untuk pemantik kita Kak Ari Wijaya. Terima kasih sudah mensponsori kegiatan kita ini Kak. Semoga bermanfaat ya Kak ya. Dan terima kasih sudah jauh-jauh ya dari mana Kak? Dari Kota Metro. Walaupun tugasnya di Provinsi Lampung, tapi memang tinggalnya di Kota Metro ya. Ya terima kasih untuk waktunya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat, khususnya buat kita sendiri maupun orang lain. Dan terima kasih Kak. Oke, sebelum ditutup mungkin saya ada sedikit saja. Oke. Di kebencanaan itu atau menjadi relawan tidak pernah dilihat apa sekolah, apa latar pendidikan, tetapi jiwa dan kesiapanmu untuk bersama-sama memberikan senyuman untuk korban bencana. Itu karena apa Pak? Sedikit senyuman itu bisa meringankan beban orang lain.